Serangan Ukraina terhadap pembangkit listrik Rusia meningkat dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan hampir tidak ada yang bisa dilakukan Putin untuk menghentikannya. Itu karena Ukraina telah mengadopsi strategi baru yang menghancurkan. Mereka tidak hanya menyerang pembangkit listrik dan kilang minyak Rusia, tapi juga menghancurkan pertahanan udara yang melindungi fasilitas itu. Putin benar-benar tidak berdaya. 2 malam lalu, Ukraina menghancurkan pembangkit listrik utama Rusia, membuat lebih dari 500 juta warga Rusia tanpa listrik. Serangan tunggal ini bagian dari eskalasi besar. Semua terjadi di paruh pertama November. Ukraina telah menghancurkan 10 pembangkit listrik Rusia dan merusak jaringan peluncur serta radar pertahanan udara S-400 Rusia. Serangan-serangan ini adalah wujud langsung dari janji publik Presiden Zelensky. Jika Rusia menyerang infrastruktur energi Ukraina, Moskow pun akan merasakan kegelapan. Putin mulai kehilangan kendali, kini rakyat Rusia menanggung akibatnya. Mari kita mulai dari awal. 2 bulan lalu, 27 September, Presiden Zelensky memberi peringatan terbuka pada Vladimir Putin. Dengarkan ucapannya. Rusia harus benar-benar tahu dengan apa yang sedang dihadapinya. Rusia jelas tahu bahwa negara-negara beradab berbeda dengan negara-negara biadab karena mereka tidak pernah memulai lebih dulu dan bukan agresor. Jika mereka mengancam akan memadamkan listrik misalnya, Itu seharusnya tidak diwujudkan. di ibu kota Ukraina, maka Kremlin harus tahu bahwa akan ada Pemadaman listrik. di ibu kota Rusia. Sayangnya, Kremlin tidak menanggapi hal ini dengan serius karena keesokan harinya, drone Rusia menyerang kota-kota Ukraina dan pembangkit listrik Ukraina. Jadi, apa respons Ukraina? Mereka membalas sesuai janji Presiden Zelensky. Ukraina memutuskan untuk menyerang sebuah pembangkit listrik di Beograd, membuat lebih dari 20.000 warga Rusia terjebak dalam kegelapan saat musim dingin mendekat. Namun, ini baru permulaannya. Sejak hari itu, respons Ukraina terhadap serangan Rusia semakin meningkat intensitasnya. Pada bulan Oktober, Ukraina menyerang 7 pembangkit listrik Rusia yang berbeda. Dan di pertengahan November, Ukraina sudah menghancurkan 10 pembangkit listrik Rusia. Yang terbaru berada di Donetsk yang diduduki Rusia. Seperti serangan sebelumnya, Ukraina tidak pernah menyerang lebih dulu. Mereka hanya merespons, dan kali ini mereka merespons salah satu serangan paling mengerikan yang pernah dilakukan Rusia. Pada malam 15 sampai 16 November, Rusia sengaja menyerang gedung apartemen, rumah sakit, dan pembangkit listrik Ukraina. Serangan ini bertujuan membuat warga sipil menderita di musim dingin. Media Rusia, Russia Today, mengejek Zelensky karena berharap pemadaman listrik terjadi di Rusia, padahal kini pembangkit listrik Ukraina yang hancur. Nah, media Rusia ini tidak memberitakannya ketika Ukraina membalas serangan ini, itu karena respons Ukraina sangat menghancurkan. Sekitar 100 drone kamikaze jarak jauh dan beberapa drone rudal diluncurkan ke Rusia pada malam tanggal 16 November. Dan kemudian kita melihat saat ketika drone Ukraina menghancurkan pembangkit listrik Rusia lainnya. Silakan lihat. Cepat setelah ini, masalah mulai bermunculan di seluruh Donetsk yang diduduki Rusia, dan kemudian dalam hitungan menit, seluruh wilayah Donetsk yang diduduki jatuh ke dalam kegelapan. Bahkan, menurut seorang reporter Rusia yang berada di wilayah itu meliput perang ini, orang-orang Rusia belum pernah melihat hal seperti ini sejak awal invasi. Satu serangan, 4 kota, 500 juta orang tanpa listrik. Teman-teman kami keluar. Teman-teman, baiklah, sekarang kami berada di jalanan Donetsk. Ini pertama kali terjadi dalam praktik saya sejak 2022. Donetsk, Makayevka, Gorlovka, semua kota, tidak ada cahaya. Donetsk terendam dalam kegalauan. Meskipun lampu hias milik orang-orang masih menyala, kamu juga bisa melihatnya. Ternyata lampu itu memakai baterai listrik. Sebenarnya banyak mobil melaju di tengah malam.
nih hari Minggu, halaman-halaman. Ngomong-ngomong itu ada seseorang yang sedang antre air, mengisi air teknis. Bermain gedung masih ada lampu, sepertinya pakai generator. Ayo kita lihat ada apa di sana. Sebenarnya, satu gambar ini sudah menceritakan seluruh kisah kota itu. Tidak ada listrik sejauh mata memandang. Seorang penduduk mengatakan tidak bisa melihat listrik. Dan saya mengutip kata-katanya, selama puluhan kilometer, satu-satunya cahaya yang dia lihat adalah pembangkit listrik Rusia yang terbakar. 23, 40. Seluruh kota itu sepi. Seperti yang kalian lihat, ini buruk. Tapi tahu apa yang lebih buruk? Pembangkit listrik mereka hancur 2 malam berturut-turut. Ukraina benar-benar merasakannya. Pada 17 November, sebagian besar wilayah Donetsk yang diduduki mengalami kegelapan untuk malam kedua berturut-turut. Drone kali ini menyerang pembangkit listrik Zuzka di desa Zuz, sekitar 30 km timur Donetsk. Lampu padam di beberapa kota, termasuk kamp-kamp kecil dan desa-desa. Untungnya bagi kita semua, kejadian ini berhasil terekam kamera dan ini cukup besar. Lihatlah. Beberapa orang bilang, aku takut listrik secara tidak masuk akal, tapi setelah melihat pembangkit listrik meledak sebesar itu, rasanya ketakutanku cukup masuk akal. Kembali ke topik, saya yakin banyak dari kalian bertanya-tanya kenapa ini sering terjadi. Menurut Putin, Rusia adalah militer terkuat kedua di dunia. Nah, ini terjadi karena Ukraina secara sistematis menghancurkan pertahanan udara Rusia. Baru 2 malam yang lalu, pada tanggal 15 November, Ukraina menghancurkan pertahanan udara dan radar Rusia senilai sekitar $500 miliar. Mereka menghancurkan 4 peluncur, S-402 radar, peringatan dini, serta 2 radar penunjuk sasaran. Dan ini belum termasuk fasilitas pelabuhan yang sempat tidak beroperasi di Novorossiysk, serta belum termasuk depot amunisi. Itu yang menciptakan awan jamur besar yang kita lihat di layar. Ini adalah strategi baru Ukraina. Mereka ingin menyerang kilang minyak, mereka ingin menyerang gardu listrik, tapi mereka juga ingin menghancurkan pertahanan udara Rusia. Karena ini akan meningkatkan paranoia Putin dan target-target Rusia akan semakin terbuka. Pada bulan Agustus, Ukraina menghancurkan sekitar 10 pertahanan udara 9 radar, dan ini hanya yang bisa kami konfirmasi melalui video. Orang Rusia memposting. Saya yakin masih ada hal yang belum kita tahu. Pada September, Ukraina tak menghancurkan pertahanan udara, namun berhasil menghancurkan 5 radar. Pada Oktober, mereka hancurkan 3 pertahanan udara dan 6 radar. Di November, kita masih setengah jalan. Ukraina telah menghancurkan 6 pertahanan udara dan 7 radar. Faktanya, kekurangan pertahanan udara Rusia makin parah hingga Putin benar-benar kembali ke negara-negara yang pernah ia jual sistem pertahanan udara. Dia dengan sopan memohon, bisakah dia mendapatkan kembali sistem pertahanan udara itu? Sekarang, semua ini terjadi karena kekurangan yang diberlakukan oleh Ukraina. Dan Ukraina memanfaatkannya sepenuhnya. Tadi malam, drone Ukraina menyerang pabrik Zinkom di Kursk. Kontraktor pertahanan ini memasok paduan seng dan bahan kimia ke militer Rusia. Serangan tersebut telah mengganggu sekitar 20.000 ton atau 10% dari pasokan seng Rusia. Malam sebelumnya, Ukraina menyerang kilang minyak di wilayah Samara dan target militer lainnya, dan pada malam yang sama, mereka juga menghancurkan kilang minyak Rusia di wilayah Volgograd. Kilang minyak Rusia begitu sering diserang hingga peliputan saya kurang. Jadi, mari kita bahas dengan cepat jumlah totalnya selama beberapa bulan terakhir. Pada bulan Agustus, Ukraina menyerang 14 kilang minyak. Saat saya bilang 14 kilang minyak, artinya 14 serangan berbeda. Beberapa kilang minyak mungkin diserang berkali-kali. Pada September, Ukraina menyerang kilang-kilang itu sebanyak 18 kali yang berbeda. Pada bulan Oktober, jumlah totalnya adalah 18 serangan, jadi 18 serangan ke kilang minyak. Di bulan November ini, baru 16 atau 17 hari berjalan, mereka sudah 21 kali menyerang. Di sini,
Anda sebenarnya bisa melihat apa yang orang-orang sebut sebagai refinery bingo yang sedang dimainkan oleh Ukraina. Seperti yang Anda lihat, hanya beberapa kilang minyak di Rusia yang belum diserang Ukraina dan sebagian tidak terlalu penting. Namun, beberapa kilang minyak seperti Rizon dan Kostovo telah berkali-kali diserang, sehingga makin sulit melacak harinya. Semua ini jelas berdampak pada ekonomi Rusia, karena itu yang terpenting. Putin tak peduli berapa banyak warga Rusia tewas di garis depan, tapi ia harus peduli jika rakyat di rumah tak mampu membeli kebutuhan sehari-hari. Dia tahu saat uang habis, kebenaran akan muncul. Coba tebak apa yang terjadi di Rusia. Perlahan, kebenaran mulai terungkap. Ini sudah sangat jelas hingga televisi dan media Kremlin milik Putin pun harus melaporkan situasi ekonomi. Dengarkan apa yang mereka katakan. Orang Rusia yang berharap berlibur di Rusia saat libur tahun baru harus membayar mahal untuk itu. Macan Rusia dengan harga liburan ke Turki, harga wisata tahun baru membuat orang Rusia terkejut. Di sini kita melihat kakek Frost Natal Rusia bukan membagikan hadiah, melainkan mengumpulkan uang dan berbicara kepada orang-orang yang antre. Itu apakah mereka mampu membayar? Kakek juga ingin liburan. Kommersan melaporkan ekonomi Rusia melambat. Ada berdiskusi besar tentang apakah ekonomi Rusia sedang stagnan atau resesi teknis. Orang Rusia mengurangi konsumsi demi menghemat uang. Di Rusia, perlambatan konsumsi yang dimulai pada musim semi tahun lalu berubah menjadi penurunan besar pada awal November. Pada awal November, konsumsi real turun 4% dari tahun lalu. Sekarang, menurut pendapat saya yang rendah hati, saya rasa itu bukan situasi yang baik ketika para ekonom Anda berdebat apakah ekonomi Anda sedang stagnan atau mengalami resesi. Itu seperti dokter saya memberitahu saya bahwa dia sedang mencoba memutuskan apakah saya menderita kanker atau aneurisma. Itu bukan perdebatan yang saya inginkan sama sekali. Semua ini mungkin akibat serangan Ukraina. Entah kenapa, media lama dan arus utama enggan memberitakan kebangkitan Ukraina dan perlawanan mereka terhadap Rusia. Mereka membawa perang ke rumah Putin. Inilah alasan kami memulai saluran ini. Untuk membahas topik dan meliput peristiwa yang terlalu ditakuti atau tidak diminati oleh media lama untuk diberitakan. Itulah juga alasan kami membuat platform kami sendiri, Basics Insider. Kami membuatnya untuk memberikan Anda liputan tanpa sensor tentang apa yang terjadi di Ukraina dan apa yang terjadi di seluruh dunia. Kami membangunnya dari awal, jadi kami tidak memiliki batasan apapun, kami tidak perlu mengaburkan apapun, dan kami tidak perlu menyensor apapun. Jika Anda tertarik dengan liputan seperti ini, kunjungi basicsinsider.com, klik tautan di deskripsi, atau pindai kode QR di layar. Bergabung berarti Anda mendukung channel dan liputan kami. Terima kasih, saya Sam, sampai jumpa di video berikutnya.